Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina khairu khalqillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi ilmu kepada pemirsa sekalian di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah. Tiada terasa Ramadan kita sudah mencapai di pertengahan. Tentunya banyak sekali ibadah yang telah kita laksanakan di kemarin-kemarin hari, mulai dari puasa itu sendiri, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, dan memberi buka bagi mereka yang berpuasa. Namun demikian, berbagai macam ibadah tersebut selayaknya kita jaga agar pahala-pahala yang kita dapat kemarin tidak dirusak daripada perbuatan yang kita lakukan sendiri. Semestinya kita bermuhasabah, terus mengoreksi diri. Karena memang ada beberapa amalan-amalan yang tanpa kita sadari, kita lakukan justru dapat merusak amal ibadah yang telah kita lakukan kemarin-kemarin. Pada kesempatan kali ini, akan saya sampaikan satu hadis Nabi riwayat Imam Ad-Dailami yang termaktub juga di dalam kitab Shahihul Ibadah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal. Ibadah kita dirusak, puasa kita jadi rusak, zakat kita pun jadi rusak pahalanya. Hal ini tentu harus kita waspadai. Kita sudah merasa melakukan amal yang begitu banyak, tahu-tahu dirusak dengan hal-hal yang ada pada diri kita sendiri. Apakah 6 hal itu, pemirsa sekalian? Yang pertama adalah al-istighal bi uyubil khalq, mencari-cari aib atau kekurangan orang lain. Sekarang ini nampaknya menjadi sebuah tradisi atau budaya bahwa mencari-cari aib atau kekurangan orang lain sudahlah biasa. Mencari dan membicarakan aib orang lain bukan lagi hal yang tabu. Dicari, dibicarakan, yang nantinya berakhir dengan fitnah. Begitu seterusnya. Sibuk dengan mencari aib orang lain, mencari kekurangan orang lain, sehingga ia lalai dengan aib dan kekurangannya sendiri. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam hadis lain, tuba liman saghalahu aibuh an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menjadikan ia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari-cari aib dan keburukan orang lain. Termasuk dalam konteks ini, setiap hari hampir di media sosial yang kita buka, kita disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang mendominasi dengan aib dan kekurangan orang lain. Demi viewer mungkin, ingin ditonton banyak penonton mungkin, dan lain sebagainya. Sehingga hal itu membudaya di antara kita. Hal-hal yang tabu tidak lagi dianggap tabu. Oleh sebab itu, dengan melaksanakan ibadah Ramadan,
kita juga harus mawas diri agar tidak terjebak dalam istighal bi uyubil khalq. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah wa qaswatul qalbi. Orang yang memiliki hati yang keras. Beruntunglah bagi kita yang memiliki hati yang lembut, cepat menerima kebenaran, peka terhadap suatu kebenaran. Saya kasih contoh sahabat Umar bin Khattab. Beliau memiliki hati yang sangat keras, namun cepat, peka terhadap menerima suatu kebenaran, suatu kebenaran. Namun yang dimaksud dalam qaswatul qalbi ini ialah mereka yang memiliki hati yang keras, akan tetapi tertutup hatinya untuk menerima suatu kebenaran. Banyak sekali dalam perjalanan hidup ini yang kemudian terjebak menjadi pemilik suatu kebenaran. Baginya dialah yang benar, orang lain salah. Dia klaim bahwa pendapatnya lah yang benar, pendapat yang lain salah. Hal ini tentu ibarat kata hati adalah raja dan anggota tubuh yang lain adalah pelaksananya. Ketika hati menjadi keras, angkuh, merasa paling benar sendiri, maka semua anggota badan akan melaksanakan tugasnya pun seperti itu. Maka benar apa yang disampaikan Rasulullah, ketika hati seseorang baik, maka baik pula seluruh anggota badannya. Pun sebaliknya, ketika hatinya jelek, maka seluruh anggota badannya pun juga jelek. Seperti contoh yang sekarang ini Gen Z. Hampir-hampir kerasnya hati ini melanda mereka juga. Kemarin saya tanya, Dok, saya arahkan juga, auratnya ditutup. Malah mereka mengatakan, menjawab begini, panjenengan tidak tahu tren sekarang. Jangan main judol. Judol itu haram, tidak baik, tidak boleh. Malah jawab, saya lagi mengembangkan aset, Ustaz. Ya, begitulah ketika kerasnya hati itu sudah mulai merasuki daripada generasi muda. Semoga kita mengambil pelajaran dari kerasnya hati ini. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah hubbud dunya. Terlalu cinta dunia. Saya mengatakan kata terlalu berarti cinta dunia tidak selamanya salah. Tidak semua yang cinta kepada dunia pun juga salah, selagi dunia yang dimaksud menjadi alat untuk mencapai tujuan jangka panjang atau akhirat atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Cinta dunia ini mutlak, bisa cinta harta, pangkat, pujian, cinta kepada keluarga, istri, anak. Apabila semua cintanya ini ketempelan kata terlalu, maka ia akan cenderung masuk dalam hal menghalalkan segala cara. Inilah yang tidak diperbolehkan dan nantinya akan merusak amal ibadah seseorang. Pernah kita pelajari bahwa inilah dunia, ambil apa yang memang perlu, nikmati apa yang memang boleh. Kalau bisa, jangan gagal. Kalaupun gagal, masih ada akhirat. Inilah salah satu cara agar kita mengantisipasi diri tidak terjerumus ke dalam hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kemudian yang keempat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah waqillatul haya, sedikit rasa malu yang dimiliki. Budaya malu sekarang ini hampir-hampir hilang. Seperti yang saya sampaikan di awal, hal yang tabu tidak lagi menjadi tabu. Hal-hal yang memalukan dan memilukan sudah menjadi biasa. Dengan puasa,
justru menimbulkan malu yang tertinggi. Apa itu? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di siang hari tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu Anda makan, tapi tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Makanya terdorong rasa malu untuk tidak melakukan hal itu. Yang kelima ialah tulal amal wa tulal amal, panjang angan-angan, muluk-muluk soal cita-cita. Silahkan Anda sekalian bercita-cita setinggi bintang di angkasa, tapi kaki harus tetap berpijak di bumi. Silahkan Anda memiliki impian yang tinggi, tapi hidup harus tetap berpijak pada realitas. Yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah wadzalimul la yantahi, tidak henti-hentinya berbuat dolim. Dolim dari kata dolama yang berarti kegelapan. Kita terlahir di dunia ini, terlahir suci, bersih, tanpa noda hitam. Kalaupun ada noda hitam, berarti kita yang membuat noda hitam tersebut, karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dolim bisa berarti kepada diri sendiri, seperti contoh tidak mampu untuk membagi waktu dan lain sebagainya, atau berbuat aniaya kepada orang lain, mengambil hak-hak orang lain, tidak menyisihkan waktu untuk orang lain yang mestinya harus kita sisihkan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 perkara yang dapat merusak pahala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga tambahan ilmu ini bisa menjadikan saya, panjenengan semua, senantiasa mawas diri agar tidak terjerumus di antara salah satu tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fara'idi mu'addin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikanlah kami keberkahan di bulan yang mulia ini. Kuatkanlah hati dan iman kami. Berikanlah kami kesehatan agar mampu menjalankan ibadah puasa, salat, dan lain sebagainya dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai sarana bagi kami untuk membersihkan hati kami, menghapus dosa-dosa kami, serta mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.